Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Handayani dengan NIM F55123017. Saya Akila Rasya Putri dengan NIM F55123022. Saya Muhammad Halim dengan NIM F55123012. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis dan implementasi CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah pada aplikasi web interaktif. Next. Next. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, dari latar belakang penelitian ini tentang pengenalan ekspresi wajah menggunakan deep learning, yang dimana ekspresi wajah ini dia merupakan bentuk komunikasi nonverbal dari manusia yang dapat mengenali ekspresi wajah secara otomatis. Nah, kemudian metode yang digunakan itu adalah metode CNN atau Convolution Neural Network. Ini kita gunakan karena kita menganggap ini mampu dalam mengekstraksi fitur citra dengan lebih baik. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan dataset FAIR Plus dan diimplementasikan menggunakan Streamlit. Untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana membangun model CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah. Nah, kemudian itu bagaimana melakukan tahap preprocessing citra wajah yang dilakukan agar sesuai dengan model. Yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan model CNN ke dalam web interaktif. Next. Kemudian tujuannya juga ada 3, yaitu membangun model CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah. Yang kedua itu menguji performa model CNN menggunakan dataset FAIR Plus. Yang ketiga itu dia mengimplementasikan model CNN dalam aplikasi web interaktif. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari computer vision dan deep learning dengan menggunakan model convolution neural network atau CNN. Nah, computer vision ini dia merupakan bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami gambar maupun video. Kemudian metode yang kami gunakan adalah metode CNN karena kita menganggap metode ini mampu melakukan pengolahan citra melalui proses convolution, pooling, dan fully connected layer sehingga efektif untuk klasifikasi gambar. Nah, pada proyek ini sistem yang kita gunakan itu untuk mengenali beberapa ekspresi wajah seperti anger, happiness, dan sadness. Kemudian dataset yang kita gunakan itu adalah dataset FAIR Plus yang dimana dataset ini merupakan kumpulan citra wajah dalam bentuk grayscale yang berukuran 48 kali 48 pixel. Nah, selain itu juga kita menggunakan framework Python sederhana yaitu Streamlit. Ini kita gunakan untuk membangun aplikasi web sederhana agar model dapat diuji secara interaktif. Next. Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian dataset. Pada implementasi ini kami menggunakan dataset FAIR Plus atau Facial Expression Recognition Plus. Dataset FAIR Plus ini merupakan dataset pengenalan ekspresi wajah yang cukup populer dalam bidang computer vision dan deep learning karena berisi berbagai citra wajah manusia dengan label emosi tertentu. Dan pada proyek kami ini, di sini kami menggunakan eh, 3 kelas emosi utama yaitu anger, happiness, dan sadness. Fokus pada 3 kelas ini dilakukan agar model lebih optimal dalam mempelajari perbedaan karakteristik eh, masing-masing ekspresi. Penggunaan grayscale dilakukan karena informasi utama yang dibutuhkan dalam klasifikasi ekspresi adalah pola, bentuk, dan tekstur wajah sehingga tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya pre-processing. Pada tahap pre-processing terdapat beberapa proses yang dilakukan terhadap gambar input. Pertama yaitu resize. Gambar menjadi 4 kali 48 piksel agar seluruh data memiliki ukuran yang konsisten. Hal ini penting karena model CNN membutuhkan ukuran input yang sama untuk setiap gambar.
Tahap berikutnya adalah konversi grayscale karena dataset Plus memang fokus pada pola ekspresi wajah, maka penggunaan grayscale membantu mengurangi kompleksitas data dan mempercepat komputasi. Selanjutnya, normalisasi piksel ke rentang 0 sampai 1. Proses ini dilakukan dengan membagi nilai piksel dengan 255 sehingga training model menjadi lebih stabil dan pembelajaran CNN menjadi lebih optimal. Selanjutnya model CNN. Pada tahap ini kami menggunakan model CNN yang telah kami latih sebelumnya atau pre-train model. Model disimpan dalam file bernama model emosi Keras yang kemudian digunakan kembali untuk proses prediksi pada aplikasi web. Model CNN ini bertugas menerima input berupa gambar wajah yang telah melalui pre-processing, kemudian melakukan ekstraksi fitur wajah secara otomatis untuk mengenali pola ekspresi wajah. Setelah proses feature extraction dilakukan, model akan menghasilkan output berupa prediksi emosi berdasarkan 3 kelas yang sudah digunakan, yaitu anger, happiness, dan sadness. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke implementasinya. Jadi di sini framework yang kami gunakan pada proyek kami itu adalah Streamlit, di mana nanti eh, pada proyek kami itu ada sistem untuk eh, upload gambarnya, terus eh, preprocessing gambar eh, melalui model CNN yang diproses juga. Kemudian setelah sudah diprosesing gambar beserta modelnya itu, maka akan dihasilkan eh, gambar dari emosi itu sama tingkat seberapa yakin pada kelas emosi itu. Ya, eh, tingkat akurasinya. Terus selanjutnya, next. Nah, untuk alur dari sistemnya itu pertama-tama upload model yang telah dilatih. Nah, nanti setelah sudah mengupload model yang telah kita latih, itu eh, user akan diarahkan ke link web melalui tokenisasi. Nah, setelah sudah masuk ke dalam web, nanti muncul tampilannya, di mana nanti user akan disuruh mengupload gambar dari ketiga kelas emosi itu, terus gambar diproses. eh, Nanti model CNN dia akan prediksi gambar itu. Nah, setelah itu akan keluar outputnya itu berupa label emosi sama tingkat akurasinya. Next. Nah, ini untuk tampilan webnya. Next. Nah, ini contoh dari hasil implementasi eh, emosi sadness, di mana eh, tingkat akurasi yang kami dapat itu sekitar 0,92. Next, kelas happiness tingkat akurasinya sebesar 0,99. Next, eh, kelas anger itu tingkat akurasinya sebesar 0,99.
Oke, jadi dari hasil pemaparan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa model dari hasil training, model CNN dari hasil training efektif untuk melakukan pengklasifikasian dalam memprediksi ekspresi wajah beserta tingkat akurasinya, eh, serta proyek yang kami gunakan itu framework project yang kami gunakan itu menggunakan framework Streamlit. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.